Hai, apa kabar? Gimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, ini adalah konten pertama aku di YouTube ya. Konten yang ngomong-ngomong ra jelas ra cetho ngene iki lagi. Bisa niki, tapi ya mudah-mudahan nanti bisa cetho dan bisa memberikan satu manfaat yang baik buat teman-teman semuanya. Jadi karena aku tuh udah ngonten di beberapa platform ya, kayak di TikTok, terus aku juga ngonten di Instagram, sama Spotify juga, maksudnya podcast. Dan aku tuh punya podcast cuman jalan 2 episode doang, nanti kita lanjutin lagi insya Allah. Dan ini tuh mau ngonten lagi di YouTube, coba-coba. Dan di sini for the first time, aku bakal ngonten di YouTube dan bahasanya nggak jauh-jauh sama passion aku, nggak jauh-jauh sama apa yang aku share selama ini di sosial media yang lain tentang komunikasi dan public speaking. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal nyampein suatu hal yang mungkin dikata sama orang tuh penting banget, nggak cuma semua orang sih, kayak gue juga ngerasa penting sih buat aku sendiri, tentang percaya diri. Jadi percaya diri itu penting banget untuk siapapun, nggak cuman untuk berbicara doang, tapi di segala kegiatan itu harus ada yang namanya kepercayaan dalam diri teman-teman semua. Nah, biasanya yang paling sering ditanyakan orang-orang atau teman-teman di sosial media yang lain kepada aku, itu gimana sih caranya meningkatkan percaya diri saat berbicara, entah itu berbicara 2 orang ataupun lebih, atau di depan banyak orang, atau yang namanya public speaking. Nah, itu caranya ada banyak. Itu udah aku share di konten Berceritalk ID ini nih. Jadi teman-teman bisa lihat raiso ya, kuale ya, rapopo lah ya. Pokoknya digoleki wae @berceritalk.id. Bisa dicek aja di situ langsung, dan di situ banyak banget aku nulis, aku ngerekam juga itu beberapa materi, banyak sih sebenarnya, nggak beberapa ya, banyak banget malah. Nggak apa-apa ya. Langsung aja nih aku pengen ngejawab cara untuk melatih rasa percaya diri. Yang pertama, nama aja percaya diri. Jadi kamu harus punya keyakinan, kamu harus punya kepercayaan diri kamu untuk bisa tampil, entah itu di hadapan 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau banyak orang sekaligus. Karena dari keyakinan ini, itu yang bakal nentuin keberhasilan kamu dalam menyampaikan pesan. Aku pernah bilang kalau pesan atau komunikasi itu punya 5 elemen khusus dalam komunikasi. Itu ada yang pertama, sender, itu adalah kamu sendiri. Yang kedua adalah message ya, lali biye. Message itu adalah pesan yang mau kamu sampaikan. Yang ketiga adalah SMC, channel itu mediumnya, lewat apa kamu menyampaikan pesan itu. Yang ketiga kayak gini 3. Ini kelihatan banget nih kalau aku remi di matematika, tapi nggak apa-apa sih, aku langganan remi di matematika. SMCR, nah yang keempat itu R, receiver, itu adalah penerima pesan dari kamu nanti. Dan yang terakhir adalah effect. Jadi harus punya keyakinan itu bisa menunjang ke 5 elemen itu tadi. Nah, kalau kita udah yakin sama diri kita bisa menyampaikan 5 elemen tadi itu, bukan menyampaikan sih, menggunakan 5 elemen tadi itu dengan baik, berarti kita udah akan berhasil ke depannya insya Allah. Meyakinkan diri sendiri itu jauh lebih penting sebelum kita meyakinkan orang lain terhadap apa yang kita omongkan nantinya gitu. Untuk keyakinan ini sendiri itu emang agak susah ya untuk melatihnya. Aku sendiri juga kadang kalau ditanya, ini gimana sih caranya untuk meyakinkan diri sendiri ketika kita ingin berbicara di depan publik? Basically, ya harus sadar dulu bahwa kamu bisa yakinkan diri kamu dulu sebelum kamu meyakinkan banyak orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak merasa terintimidasi. Terintimidasi itu tertekan ya, tidak merasa tertekan sama keadaan, sama orang lain, sama audiens. Kadang tuh ada kalau kita presentasi kelompok nih ya, presentasi kelompok di depan kelas. Aduh, apa iki? Kelas maksudnya. Di depan kelas itu kadang minder, kadang tertekan sama keadaan di situ ada dosennya atau gurunya, terus teman-temannya juga, atau kelompok lain yang gila sih presentasi dia tuh lebih bagus daripada gue
gimana ini, itu kadang tuh ada aja kayak gitu. Nah, ini harus kita hilangkan. Anggap saja kamu adalah orang yang paling pinter di situ, jadi ya akan ngapa-ngapain juga bakal oke deh kalau udah merasa yang paling pinter. Tapi tanda kutip ya, merasa paling pinter di situnya aja. Jadi harus pelajari, pahami materinya biar kelihatan pintar. Yang ketiga, tiga dari mana coba? Yang ketiga maksudnya itu sadar akan perbedaan. Jadi nggak ada yang boleh bilang ke diri kamu tuh jelek dan selamanya bakal jelek. It's no. Jadi maksud aku tuh ketika kamu dibilang suara lo cempreng, baju lo nggak modis gitu, nggak masalah. Bahkan different itu salah satu tools untuk menuju salah satu keharmonisan, salah satu keindahan gitu. Kita lihat di Indonesia itu banyak banget suku, ras, budaya, agama, tapi bisa harmonis, kan kelihatan sangat indah banget bukan? Jadi berbeda itu bukan jelek. Yakinkan ke diri kamu, ini gue beda kok, gue suara gue kayak gini, gue pede-pede aja gitu. Terus diyakinkan. Dan yang terakhir, harus berlatih dan juga tidak menyia-nyiakan segala kesempatan. Maksudnya kayak gimana nih? Walaupun kamu seprofesional apapun, kamu udah lama terjun di dunia public speaking, jago presentasi, jago pidato, menang lomba debat, jangan pernah melupakan latihan. Nah, latihan ini harus terus dilatih, dilakukan, dan jangan menyia-nyiakan sebuah kesempatan. Kenapa? Karena dari kesempatan yang paling kecil itu akan membawa kamu menuju pengalaman yang paling besar. Kita lihat public speaker yang ada di Indonesia banyak banget, kayak misalnya Mary Riana, terus Analisa Widianingrum, host-host Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Rina Nose, itu mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan. Jadi kita harus mengambil pelajaran juga dari mereka bahwa setiap kesempatan yang kecil itu bisa membawa pengaruh yang besar dalam hidup kita. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Dan kita bakal lanjut lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, diberi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa ya, biasanya kalau YouTuber-YouTuber itu ngomong, jangan lupa like, comment, subscribe, and share konten ini biar lebih bermanfaat dan kamu tidak pintar sendirian. Sampai jumpa. Bye.